Ada yang mengatakan Adam adalah seorang Muslim, namun ada juga yang mengatakan Adam tidak beragama. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas Adam dari dua sumber, yaitu Islam dan Kristen. Apakah Adam versi Islam sama dengan Adam versi Kristen? Sebelum kita mengulas tentang Adam ini, alangkah baiknya para pemirsa untuk subscribe dan share channel ini, agar kami semakin bersemangat dalam mengulas kisah-kisah lainnya. Terima kasih, semoga sehat selalu dimanapun pemirsa berada. Tentu para pemirsa, para makhluk channel sudah tak asing lagi dengan sosok tokoh yang legendaris ini, yaitu Adam. Dalam Islam, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia dianggap sebagai nabi pertama dalam agama Islam dan juga sebagai bapak seluruh umat manusia. Kisah penciptaan Adam terdapat dalam Al-Quran dan disampaikan dalam berbagai hadis. Menurut Islam, Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian menghidupkannya dengan meniupkan ruh ke dalamnya. Dalam Kristen, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kisah penciptaan Adam terdapat dalam kitab Kejadian di Alkitab. Menurut Kristen, Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu menghembuskan roh ke dalamnya, dan hiduplah Adam. Menurut kepercayaan Kristen juga, Adam diciptakan Allah sebagai manusia yang sempurna dan tanpa dosa. Dari dua cerita singkat tadi, itu artinya penciptaan Adam versi Islam dan Kristen sama, di mana Adam tercipta dari tanah, lalu Allah mengembuskan roh ke dalamnya. Dalam Islam, Hawa diciptakan oleh Allah sebagai pasangan untuk Adam. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam Kristen, Hawa juga dipercaya diciptakan oleh Allah. Kitab Kejadian menyatakan bahwa Hawa diciptakan oleh Allah sebagai pasangan bagi Adam, dan proses penciptaannya disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 2. Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam saat Adam tidur. Dari dua cerita tadi, itu artinya pasangan Adam versi Islam dan Kristen sama, di mana pasangan Adam adalah Hawa yang tercipta dari tulang rusuk Adam oleh Allah. Dalam Islam, dosa Adam mengacu pada peristiwa ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang di surga. Perbuatan ini dianggap sebagai dosa pertama dalam sejarah manusia. Akibatnya, Adam dan Hawa diusir dari surga dan turun ke bumi, dan manusia turun-temurun harus menghadapi akibat dari dosa tersebut, termasuk kematian dan kesulitan hidup di dunia. Namun dalam Islam, Adam dan Hawa kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Allah menerima taubat mereka. Oleh karena itu,
Dalam Islam, tidak ada konsep dosa turun-temurun atau dosa warisan dari Adam kepada keturunannya. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah. Dalam Kristen, dosa Adam merujuk pada peristiwa di mana Adam dan Hawa, manusia pertama itu, melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan baik dan jahat, seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian di Alkitab. Tindakan ini dianggap sebagai dosa asal yang mengakibatkan pemisahan antara manusia dan Allah, serta membawa dosa ke dalam dunia. Akibatnya, semua manusia turun-temurun mewarisi kecenderungan berdosa dan rentan terhadap godaan serta kesalahan. Dari dua cerita tadi, itu artinya kejatuhan Adam ke dalam dosa versi Islam dan Kristen sama, di mana kejatuhan Adam ke dalam dosa karena Adam memakan buah yang terlarang. Namun, ada perbedaan setelah Adam jatuh ke dalam dosa, di mana Adam versi Islam, Adam bertobat. Sedangkan dalam Kristen tidak ada sumber yang mengatakan bahwa Adam bertobat dari dosanya. Menurut tradisi Islam, tidak ada keterangan spesifik tentang lokasi tempat Adam pertama kali turun ke bumi setelah diusir dari surga. Dalam kosmologi Islam, seperti Al-Quran dan hadis, tidak disebutkan secara eksplisit lokasi geografis di mana Adam turun ke bumi. Karenanya, tidak ada penjelasan yang spesifik tentang di mana Adam pertama kali berada setelah kedatangannya di bumi. Menurut kepercayaan Kristen, lokasi tempat mereka berada pada saat penciptaan tidak secara spesifik dijelaskan dalam Alkitab. Oleh karena itu, tidak ada informasi pasti dalam Alkitab tentang lokasi geografis tempat Adam dan Hawa pertama kali diciptakan. Konsep tentang lokasi geografis Adam dan Hawa dapat bervariasi dalam interpretasi dan kepercayaan berbagai tradisi agama Kristen. Dari dua cerita tadi, itu artinya lokasi Adam di bumi, Adam versi Islam dan Kristen sama, di mana tidak ada penjelasan yang spesifik tentang di mana lokasi Adam selama di bumi. Dalam Islam, Adam dan Hawa memiliki beberapa anak, tetapi yang paling terkenal adalah Kabil dan Habil. Kisah mereka terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam tradisi hadis. Kabil dan Habil merupakan dua anak laki-laki pertama dari Adam dan Hawa. Selain Kabil dan Habil, ada juga keterangan dalam hadis tentang anak-anak lain yang dimiliki Adam dan Hawa, tetapi mereka tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Dalam Kristen, Adam dan Hawa memiliki beberapa anak, yaitu Kain, Habel, dan Set. Kain dan Habel adalah anak-anak pertama mereka, dan Set adalah anak yang lahir setelah Habel dibunuh oleh Kain. Kitab Kejadian mencatat bahwa Adam dan Hawa memiliki anak-anak lainnya dan hidup selama beberapa generasi, tetapi tidak memberikan nama-nama spesifik atau detail tentang anak-anak lain mereka. Dari dua cerita tadi, itu artinya anak-anak versi Islam dan Kristen memiliki nama-nama yang berbeda. Dalam Islam, tidak ada keterangan spesifik tentang usia Adam ketika dia diciptakan.
dan ketika Adam di bumi. Namun, menurut sebagian besar tafsir dan tradisi Islam, umur Adam ketika dia meninggal diyakini sangat panjang, bahkan mencapai ratusan tahun. Beberapa tafsir menyebutkan angka yang bervariasi, tetapi umumnya diyakini bahwa umur Adam sangat jauh melebihi umur manusia biasa. Dalam Kristen, Adam memiliki usia 930 tahun. Ini jelas dituliskan dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasal 5 ayat 5. Dari dua cerita tadi, itu artinya usia Adam versi Islam dan Kristen memiliki usia yang berbeda, di mana tidak tercatat dengan jelas berapa umur Adam di Al-Quran maupun hadis, namun tercatat jelas di Alkitab. Dalam Islam, Adam dianggap sebagai nabi pertama dan dianggap mempraktikkan tauhid, atau yang sekarang dikenal sebagai kepercayaan kepada satu Allah, serta menyampaikan ajaran-ajaran ilahi kepada keturunannya. Meskipun istilah tanda kutip di sini adalah agama Adam, tidak secara khusus disebutkan dalam sumber-sumber Islam maupun kosmologi Islam. Umat Islam meyakini bahwa Adam adalah seorang Muslim, dalam artian dia tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa agama Islam sebenarnya adalah ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh para nabi sejak awal penciptaan manusia. Oleh karena itu, dalam pemahaman Islam, Adam adalah seorang Muslim yang mempraktikkan ajaran tauhid. Dalam Kristen, Adam adalah sebagai tokoh pertama yang dianggap sebagai bapak manusia pertama. Namun, agama Adam sendiri tidak dijelaskan secara khusus dalam Alkitab. Meskipun dalam keyakinan Kristen, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, agama resmi mereka tidak disebutkan. Mereka hidup sebelum munculnya agama-agama yang diakui seperti Yahudi, Kristen, ataupun Islam. Oleh karena itu, dalam konteks Alkitab, Adam dan Hawa tidak diidentifikasi dengan agama tertentu. Dari dua cerita tadi, itu artinya agama yang dianut oleh Adam versi Islam dan Kristen tidak sama, di mana menurut Islam, agama Adam adalah ajaran tauhid, sedangkan menurut Kristen, agama Adam tidak diketahui, karena Adam ada sebelum agama-agama itu ada. Dari pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan para pemirsa semua. Sampai jumpa kembali di video-video para makhluk channel selanjutnya. Salam.